Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu secara daring dalam sapaan malam pada Jumat malam hari ini. Puji dan syukur Tuhan kembali mengingatkan kita untuk mendengarkan sapaan malam pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan saat ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37 yang menyatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu, Saudara-saudari saat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita sering merasa tidak mampu. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang hebat. Baik hebat yang secara positif ataupun hebat yang dalam artian tanda kutip. Contoh, saya ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita dengar, kalau mau melamar pekerjaan tanpa ada orang dalam, maka kita akan susah untuk mendapatkannya. Sehingga muncullah kalimat, tanpa koneksi maka kita bukan siapa-siapa. Atau juga kita akan merasa tidak mampu ketika kita tidak memiliki harta atau tidak mempunyai harta yang berlimpah. Sehingga kita merasa bahwa kehidupan akan begitu-begitu saja. Dan dari ketidakmampuan ini, situasi-situasi seperti inilah yang membuat pada akhirnya diri kita merasa insecure atau kita merasa minder. Dan dari kondisi diri yang minder, kita mulai menyerah dan mulai tidak ada harapan. Namun dari perikop yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini,
Kisah Daud menjadi penguat bagi kita. Kita belajar dari sikap Daud menghadapi Goliat. Secara logika, kalau ditinjau dari sudut pandang manapun, Daud pasti kalah. Tapi dalam perikop yang kita baca, kalau kita juga mau melihat secara keseluruhan kisah Daud melawan Goliat, Daud tidak gentar menghadapi atau berhadapan dengan orang Filistin, secara khusus melawan Goliat. Daud tidak meratapi situasi dan kondisi dirinya yang tidak mampu. Karena Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendiri. Ada Tuhan yang menopangnya. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang mustahil. Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dan campur tangannya di waktu-waktu sebelumnya. Kalau kita baca pada Samuel 17 ayat ke-37 yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat sekalipun. Optimis bukan berarti membanggakan diri atau takabur, tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan. Orang-orang Israel merasa ketakutan oleh karena mereka hanya berfokus pada Goliat. Tetapi Daud, dia tidak merasa takut dan gentar, karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang selalu menopang dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Daud kita berefleksi akan dua hal. Pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Dia yang berkuasa. Daud melihat kuasa Tuhan bagi dirinya, sehingga dia tidak takut. Begitu juga dengan kita. Ketika kita merasa tidak mampu, kita tidak punya harta, kita tidak punya koneksi, tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, maka siapapun tidak ada yang bisa menandinginya. Dan hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah andalkan Tuhan dalam setiap hidup. Dalam hidup kita sering menemukan orang-orang yang menganggap diri hebat dan penting, sehingga dia lupa bahwa tanpa mengandalkan Tuhan, maka manusia tidak ada apa-apanya. Pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri itu? Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rendahkan hati dan andalkan Tuhan dalam proses hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami selalu, mampukan kami Bapa, agar kami dapat melakukan firman Tuhan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, malam hari ini untuk kesekian kalinya kami menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya sebagai satu persekutuan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau jamah mereka, berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan.
Untuk saudara-saudara kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan juga yang mau kuatkan mereka. Mampukan setiap pribadi ataupun keluarga, agar mereka mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk kami dapat dengan bijak mengelola persekutuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Untuk para dokter, suster, para medis, relawan, aparat negara yang boleh bersama-sama memberi diri untuk menyelesaikan, mengobati para pasien COVID-19, Tuhan juga mau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, menyertai kami dalam istirahat malam kami ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dan kami boleh melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.